Selamat datang kembali. Mari kita lanjutkan cerita tentang kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 1841. Pintu yang indah itu ditendang, dan bau mesiu memenuhi udara. Beberapa pria berjas segera menyerbu masuk. LeBron masuk, membawa pistol peraknya. Dia mengenakan tuxedo dengan topat seperti biasa. Seluruh penampilannya canggih dan sopan. Pemandangan itu langsung membuat Kate ketakutan. LeBron, Harvey, bagaimanapun, dengan tenang berjalan ke depan dan melindungi Kate dengan punggungnya. Mata Brennan mulai berkedut panik. Dia tidak pernah membayangkan bahwa LeBron akan segera masuk tepat saat dia menyebut nama LeBron. LeBron menilai Harvey dengan penuh minat. Dia tidak terburu-buru. Harvey menyapanya dengan santai. LeBron, kupikir kita tidak akan bertemu lagi secepat ini. Aku tidak peduli kenapa kamu ada di sini, tapi kamu harus membayar kerusakan yang terjadi di sini. LeBron menjawab dengan acuh tak acuh, dengan cara saya melakukan sesuatu. Saya siap untuk menembak Anda mati begitu Anda melangkah keluar. Sayangnya, Pangeran Jin tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia ingin kamu mati malam ini. Juga, dia memintaku untuk mengirim Mes Walker ke Paramount. Jika kamu ingin mati dengan tenang, Harvey, kusarankan kamu jangan melawan. Kalau tidak, kamu akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Harvey terkekeh. Jadi Lucas sudah tidak sabar lagi. Itu lebih baik lagi. Aku akan membunuhmu dulu, lalu aku akan membunuhnya. Ini akan menyelesaikan masalah sekaligus. Lagi pula aku muak dengan ini. Kau akan membunuhku, lalu membunuh Pangeran Jin. Ulang LeBron. Bibirnya membentuk seringai mencemooh. Kamu pikir kamu siapa Harvey York? Pangeran Mordu? Atau salah satu tuan muda Walsing? Kamu ingin membunuh keluarga pangeranku? Teruslah bermimpi. LeBron menjentikkan jarinya begitu dia selesai berbicara. Orang-orang berjas mulai menyebar dan melepaskan pengaman dari senjata mereka, menghalangi setiap jalan keluar yang bisa mereka temukan. Secara alami, LeBron datang malam itu untuk membunuh. Meskipun dia ingin Harvey mati, dia juga harus menangkap Kate hidup-hidup. Operasi untuk mengamankan posisi sebagai pemimpin cabang Longmen Mordu berada pada titik yang harus dilakukan secepat mungkin. Sederhananya, Lucas dan Justin kehabisan waktu. Mereka harus menyingkirkan Harvey, satu-satunya penghalang mereka, sebelum semuanya dapat dilanjutkan. Senior, kamu harus menyelamatkan Harvey. Aku memohon Anda. Jika kamu bisa menyelamatkannya, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Seru Kate putus asa. Matanya berkedut saat melihat Harvey dalam bahaya. Sudah terlambat. Brennan menyeringai pada keinginan LeBron untuk membunuh Harvey, yang tampaknya membeku karena ketakutan. Aku memberinya kesempatan. Aku memberitahunya apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan kulitnya sendiri. Tapi dia terlalu sombong untuk menghargai tawaran itu. Sekarang dia bertemu dengan lawan yang begitu kuat, aku bahkan tidak akan mempertimbangkannya jika dia memohon untuk berada di bawah sayapku. Kate, kamu tidak perlu meratapi pria sombong tanpa bakat apapun. Biarkan saja dia mengurus dirinya sendiri. Ejekan tertulis di seluruh wajah Brennan. Melihat Harvey di suatu tempat membuatnya gembira. Namun, Harvey mengabaikan Brennan sepenuhnya. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan. Tyson dan bawahannya yang biasa dipercaya tidak ada, tapi murid teratas Oliver, Rahel, ada di dekatnya.
Harvey menyuruhnya untuk segera sampai di sana sementara dia terus mengawasi bawahan bersenjata LeBron. Bab 1842. Kate menjadi sangat cemas tentang penolakan Brennan untuk membantu Harvey, sehingga wajahnya kehilangan warna. Senior, jika kamu melindungi Harvey, aku akan menyetujuinya. Kate. Brennan memandangi wajah Kate yang mempesona dan tubuh anggunnya, dan bertanya, apakah kamu serius? Yah, kalau begitu, demi kamu, aku akan memberinya satu kesempatan terakhir untuk meminta maaf sekarang. Brennan lebih suka Harvey berlutut di depannya daripada mati. Dia telah mengejar Kate selama bertahun-tahun. Kekagumannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya telah berubah menjadi posesif. Kate tidak peduli apa yang akan terjadi padanya. Dia hanya ingin Harvey hidup. Dia menatap Harvey dengan tatapan memohon. Harvey, berhenti bersikap keras kepala. Biarkan seniorku membantumu sekali ini. Jika kamu bahkan tidak menginginkan itu, aku akan mati bersamamu. Kate segera berjalan ke depan dan berdiri di samping Harvey untuk melawan LeBron, meski mendapat protes dari Brennan. Wajah Brennan terpelintir karena tidak senang. Dia bisa melihat ketulusan Kate terhadap Harvey. Kate yang lebih baik kepada Harvey, semakin Brennan ingin Harvey berlutut di hadapannya dan memeluknya. Kate, kamu. Melihat betapa keras kepala Kate, Harvey menghela nafas. Dia sama sekali tidak peduli pada LeBron, tetapi dia khawatir Kate tidak akan mundur jika dia tidak mengatakan hal baik kepada Brennan. Harvey melirik Brennan dan berkata, maaf, saudara Brennan. Saya ceroboh sebelumnya. Meski begitu, dia hanya meminta maaf. Dia tidak berniat untuk menjadi bagian dari Bray Temple. Setidaknya kamu tahu kapan harus mengalah. Brennan merasa sangat segar setelah mendengar apa yang disebut permintaan maaf Harvey. Dia berjalan maju, wajahnya penuh ejekan. Aku pikir kamu adalah orang pamer yang akan berjuang sampai akhir. Sepertinya kamu hanya seorang pengecut. Kalian semua menggonggong dan tidak menggigit. Jika kamu tahu ini akan terjadi, mengapa repot-repot mencoba pamer? Brennan berbicara seakan dia sedang memberi pelajaran pada Harvey. Harvey mengabaikan Brennan dan membawa Kate ke halaman belakang. Di sana, dia melihat Rachel dengan anak buahnya memanjat tembok. Sementara itu, LeBron memutar-mutar pistol peraknya sebelum menariknya perlahan. LeBron, cukup sudah. Ini bukan tempat untuk pamer. Bahkan Lucas dan Justin pun harus berlutut jika mereka ada di sini, apalagi kamu. Brennan berbaris maju dengan benar, wajahnya dingin. Saya Brennan Stanton, murid terbaik Ketua Leonard Bray. Karena Harvey ingin berada di bawah sayapku, dia sekarang adalah muridku dan pengikut kepala Leonard. Tuan memberi perintah, tidak seorang pun diizinkan menyentuh sehelai rambut Harvey. Siapapun yang melakukan itu akan dibunuh tanpa penyesalan. Brennan menarik tangannya dan menunjukkan lencana giok dengan nama Bray terukir di atasnya. Ketua Leonard Bray. Bawahan bersenjata LeBron terkejut. LeBron mengerutkan kening. Harvey, pengikut Chief Leonard. Muridmu. Nama itu sendiri mampu menekan bahkan seorang pensiunan King of Arms Amerika. Kate, yang mendengarkan dari halaman belakang, tersenyum bahagia. Tidak peduli apa yang akan terjadi selanjutnya, Harvey akan selamat. Bab 1843. Betul sekali. Harvey adalah murid resmiku. Tentu saja, itu juga membuatnya menjadi pengikut tuanku.
Aku tahu bahwa bidikanmu tak tertandingi, LeBron. Tapi kamu juga harus tahu kemampuan tuanku. Saya harap Anda akan menghormati tuanku. Tentu saja, Harvey juga harus menjelaskan dirinya sendiri karena tidak menghormatimu dan Pangeran Jin. Bagaimana dengan ini? Aku akan membuatnya merendahkan diri di depanmu. Kirimkan videonya kepada Pangeran Jin, dan kita berdua akan bersenang-senang. Apakah ada masalah? Brennan menginjak ke depan, setiap langkah penuh kekuatan, seolah-olah dia memiliki keputusan akhir untuk situasi tersebut. Pertunjukan kecilnya tentang kekuatan membuat bawahan bersenjata LeBron berharap mereka memiliki anak seperti Brennan. Dia terlalu ganas. Bagaimana dia bisa berbicara seperti itu pada LeBron? Segera setelah itu, Harvey kembali dari halaman belakang. Brennan menyipitkan matanya ke arah Harvey dan berseru dengan angkuh, "Harvey, aku sudah mengurus semuanya untukmu. Bersujud di depan LeBron sekarang, dan nyawamu akan selamat. Tidak perlu berterima kasih padaku, ini hanya tugasku." Harvey mendekati Brennan, wajahnya tanpa ekspresi. Dia membentak dengan dingin, "Kapan aku mengatakan aku akan menjadi muridmu? Apakah harga dirimu benar-benar penting bagimu? Apakah kamu mati otak? Kamu, Harvey. Sebaiknya kau tahu apa yang baik untukmu." Ekspresi Brennan berubah panik. "Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu mengatakan bahwa kamu menolak perlindunganku. LeBron, jangan percaya sepatah kata pun yang dia katakan. Dia adalah muridku, apakah dia mengakuinya atau tidak?" Brennan ingin mencekik Harvey sampai mati saat ini. Semuanya sudah diurus, dan dia akan segera pulang dengan keindahan di tangannya. Namun, pria tersebut memutuskan untuk berjalan langsung ke pelukan maut. Mengapa pria ini begitu ingin mati? Apakah dia tidak memiliki rasa urgensi? Kate gemetar saat mendengar kata-kata Harvey dari halaman belakang. "Harvey, bagaimana kamu bisa sebodoh ini? Kamu bukan murid Brennan, dan kamu juga bukan pengikut Chief Leonard." Ketertarikan LeBron terusik. "Saya pikir Anda akan mencoba mempertahankan gelar untuk menyelamatkan kulit Anda sendiri, nak. Aku tidak mengira kamu akan keluar seperti itu." "Menarik." Harvey menjawab dengan tenang, "Apakah Anda benar-benar mengira saya idiot seperti dia? Bahwa saya percaya suatu gelar akan menyelamatkan hidup saya? Karena kamu di sini, kamu jelas datang untuk mendapatkan surat kematian. Lupakan Chief Leonard, kamu bahkan tidak akan memberikan penghormatan kepada Tuhan bahkan jika dia datang ke sini untuk menghentikanmu. Apakah aku benar, LeBron?" LeBron menjawab dengan santai, "Kamu benar. Harus kuakui, kau anak yang pintar. Sayang sekali orang pintar mati lebih awal. Kalian orang-orang country khas selalu mengatakan bahwa orang-orang cerdas akan selalu mati di medan perang sebelum rambut mereka memutih. Lupakan menjadi pengikut kepala Leonard, bahkan jika kamu adalah anak kandungnya, aku akan tetap mengakhiri hidupmu. Lagi pula, aku harus menyelesaikan pekerjaanku jika aku ingin menerima bayarannya. Pangeran ingin kamu mati." Wajah Kate mengendur karena kaget dan putus asa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lucas akan dengan keras kepala bersikeras pada kehidupan Harvey, apapun itu keadaannya. Meski begitu, Harvey tidak memiliki perlindungan Leonard. Bisakah dia lolos dari takdir ini? Ini benar-benar berbeda dari apa yang terjadi selama pengejaran mobil. LeBron bahkan tidak berkedip setiap kali dia membunuh. Saat Brennan mendengar ucapan pedas LeBron, dia merasa terhina.
Dia melangkah maju dengan ekspresi mengerikan di wajahnya, dan mulai meneriaki LeBron. LeBron, apa sebenarnya yang kamu maksud dengan itu? Apakah kamu tahu bagaimana tuanku melakukan sesuatu? Bukan hanya kamu. Apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bahwa bahkan Pangeran Jin sendiri dapat dihentikan hanya dengan satu panggilan telepon? Bab 1844. Tamparan. LeBron mulai tidak sabar. Kesal, dia melangkah maju dan mengayunkan telapak tangannya. Brennan yang tinggi dan perkasa dikirim terbang hanya dengan satu tamparan dari LeBron. Brennan mencoba bangkit kembali, tetapi LeBron cepat dan menamparkan wajah Brennan lagi. Tamparan. Brennan dikirim terbang melintasi ruangan sekali lagi. Ketika dia jatuh ke tanah, darah menyembur keluar dari mulutnya, bersama dengan beberapa gigi. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kebencian. Dia berteriak, "LeBron! Bang!" LeBron mengangkat senjatanya dan menembak tepat di sebelah Brennan. Dia mendesis dengan dingin, "Teruslah menyala, dan aku akan membunuhmu." Brennan, yang hampir meledak, terpaksa menelan kata-katanya. Brennan tahu bahwa LeBron akan melakukan apa yang dia katakan. Jika Brennan terus melontarkan omong kosong, LeBron pasti akan mengubahnya menjadi mayat. Dunia yang tenang dan damai. Bagus sekali. Benar, Harvey. LeBron memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menangkap Kat hidup-hidup saat dia berbalik untuk menatap Harvey dengan tenang. Keduanya sudah bertarung sebelumnya. LeBron tahu bahwa Harvey adalah lawan yang tangguh. Prinsipnya adalah melawan siapapun dengan sekuat tenaga, dan dia sama sekali tidak meremehkan Harvey. Harvey tanpa ekspresi dan berwajah poker. Harvey menatap tajam ke arah LeBron, yang tidak memanggil bawahannya yang bersenjata. Semuanya sudah berakhir. Kait akan jatuh ke tangan Lucas. Dan Harvey juga sudah tamat. Brennan, yang menutupi wajahnya di tanah, hanya bisa menghela nafas. Pada saat yang sama, dia sangat membenci Harvey. Bukankah kamu baru saja pamer? Kamu tidak membutuhkan perlindunganku sebelumnya, kan? Kenapa kamu tidak punya nyali untuk bergerak 1 inci pun sekarang karena mereka tepat untuk Kait? Kau pengecut. Kamu sama sekali bukan laki-laki. Kamu banci. Brennan dengan mudah lupa bahwa dia sendiri tidak bisa mengangkat 1 jari pun untuk membantu. Kebenciannya terhadap Harvey sangat besar. LeBron menatap Harvey dengan dingin dan berkata, "Kamu benar-benar pintar, Harvey. Jika kamu menolak sekarang, kamu hanya akan mati dengan kematian yang lebih buruk. Kalau aku jadi kamu, aku akan bunuh diri sekarang. Lagi pula, itu jalan keluar yang paling mudah untukmu." LeBron mengeluarkan belati dan melemparkannya ke Harvey, sambil menunjukkan penampilan yang menyenangkan. Setelah pertarungan terakhir mereka, LeBron mengagumi keterampilan bertarung Harvey. Tetap saja, dia tidak berpikir bahwa Harvey adalah lawan yang layak untuknya. Di mata LeBron, dia pasti bisa membunuh Harvey jika dia berusaha sekuat tenaga. Tentu saja, akan lebih baik jika Harvey mengakhiri hidupnya sendiri, karena itu akan menyelamatkan LeBron dari masalah. Harvey tidak berkata apa-apa, dan malah melirik ke halaman belakang. Bang, bang, bang. Beberapa bawahan bersenjata LeBron memasuki halaman belakang, tetapi sesosok wanita jangkung yang mengenakan kemeja putih segera menendang mereka dan menerbangkan mereka. Tangan dan kaki orang-orang ini patah begitu mereka jatuh ke tanah. Mereka tidak dapat memanjat kembali,
mereka hanya memiliki kekuatan untuk meratap kesakitan dan berjuang. Mata Brennan berkedut panik. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Rachel Hardy. Jelas bagi Brennan siapa dia. Dia tersentak, tidak dapat memahami mengapa murid teratas dari cabang Mordu Longmen akan muncul di sini. Segera, dia mengerti mengapa Harvey begitu sombong. Rachel telah mendukungnya di belakang layar selama ini. Brennan menjadi sangat muak dengan Harvey. Seorang pria yang disimpan sejauh ini benar-benar merupakan anekdot zaman. Bab 1845. Brennan mencemooh pria simpanan seperti Harvey. Ketika Brennan melihat Harvey menyilangkan tangan dan mundur seolah-olah yang terakhir hanya akan menonton pertarungan, Brennan bahkan lebih kecewa pada Harvey. Dia tidak dapat memahami mengapa Rachel dan Kate bahkan akan mengagumi pria yang dipelihara ini. Akan jauh lebih baik jika mereka bersamanya. Hati Brennan dipenuhi dengan kecemburuan, kekaguman, dan kebencian, semua di waktu yang sama. LeBron memandang Rachel, lalu menghela nafas. Tidak heran. Aku bertanya-tanya mengapa orang asing berani terus-menerus memprovokasi Pangeran Jin. Menghancurkan tempat Pangeran Jin. Mencuri wanitanya. Bahkan berusaha keras untuk melawan Justin dan Angelina. Kamu telah diperintah oleh Rachel selama ini. LeBron merasa dia mengerti segalanya. Rachel diam-diam mendukung Harvey. Dia berpura-pura lumpuh untuk naik ke tampuk kekuasaan, menyebabkan cabang Mordu Longmen semakin jatuh ke dalam kekacauan. Baru-baru ini, Rachel membentuk aliansi dengan Aiden. Jika dia berkuasa juga, keduanya akan mampu menyatukan sebagian besar generasi muda di cabang Mordu Longmen. Dapat dikatakan, dia bisa dengan mudah menjadi pemimpin cabang jika Justin disingkirkan. Dan dukungan terbesar yang dimiliki Justin adalah Pangeran Lucas sendiri. Membiarkan seorang pria mengambil Kate dan menghentikan rencana Justin dan Lucas untuk perjodohan. Itu pasti rencana Rachel selama ini. LeBron menyeringai main-main, merasa seperti dia adalah reinkarnasi Einstein, seolah-olah dia telah mengetahui segalanya. Rachel Hardy, kamu punya rencana licik. Tapi pernahkah kamu mendengar pepatah? Di depan kekuatan absolut, skema dan taktik tidak ada artinya. Kamu pikir kamu bisa menggunakan skema kecil untuk melawan Tuan Walker dan Pangeran Jin? Lelucon yang luar biasa. Kamu tidak hanya akan gagal melindungi Harvey hari ini, kamu bahkan akan kehilangan nyawamu sendiri karenanya. Harvey tersenyum tenang. LeBron, mengapa kamu menjadi pembunuh dengan kecerdasanmu itu? Kamu bahkan tidak bisa mengetahui siapa bosnya di sini, jadi mengapa berpura-pura menjadi Einstein? Bunuh dia. Tentu saja, Tuan York. Rachel mengangguk sedikit, lalu segera menerkam ke depan. Tuan York. LeBron sedikit membeku. Bahkan sebelum dia bisa berpikir, Rachel sudah ada di depannya. Dia harus mengeluarkan senjatanya untuk melawan. Bang! Peluru ditembakkan langsung dari pistol. Rachel mengayunkan tangan kanannya, memperlihatkan pisau tersembunyi di lengan bajunya. Dengan gerakan cepat, dia memotong peluru menjadi dua. Ledakan. LeBron mundur beberapa langkah setelah ledakan keras bergema. Dia terus melepaskan tembakan dari pistolnya. Rachel terus mengayunkan pedangnya yang tersembunyi, secara efektif memblokir setiap peluru. Tapi kekuatan besar dari peluru memaksanya mundur. Senjata api memang senjata modern untuk membunuh. Tanpa kekuatan yang tepat, mustahil untuk melawan mereka. LeBron tertawa terbahak-bahak melihat perjuangannya.
Aku sudah memberitahumu. Kamu tidak bisa menang. LeBron meraih untuk mengambil senapan berburu yang lebih kuat di punggungnya. Dengan sedikit tarikan pengaman, senapan berburu itu telah menembak tepat ke wajah Rachel. Ledakan. 10 peluru menyebar sekaligus. Ekspresi Rachel berubah panik. Dia menarik mantelnya dengan tangan kirinya. Dia terjun langsung ke tanah dan berguling ke arah LeBron. Pedang tersembunyinya terayun ke depan sekali lagi dalam rentetan serangan.